Udah mulai ternyata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita podcast Info Jati Bulak di episode yang kelima kayaknya, yang kelima. Sekarang udah ada di sebelah gua udah ada salah satu narasumber atau temen kecil, temen gede gitu. Namanya siapa namanya? Sebutin nggak? Ya, nama saya Firgiawan. Sering dipanggil Awang sih. Namanya Firgiawan. Sering dipanggil Awang. Namanya mirip-mirip One Fals. Sama deh. Ya sama. Sekarang jadi kenapa nih kalau buat penonton ngelihat ada Vespa di sebelah kiri dari saya gitu. Karena siapa sih pemilik Vespa ini, terus kenapa sih di episode kali ini kok ada motor jadul, ya kan, motor jadul Vespa dipajang di frame video ini, apalagi kok bukan pemiliknya, ini pemiliknya nih, si Firgiawan. Jadi mau sedikit bertanya-tanya ya, kenapa gua sekarang sama dia ya, terus ada Vespa ini ya karena dia pemiliknya. Gue mau nanya-nanya nih soalnya tuh dia ini di sini bisa disebut anak muda satu-satunya yang punya Vespa. Apalagi ini Vespanya kinclong bener. Gue pengen tahu alasannya kenapa dia lebih milih Vespa dibanding kayak motor-motor yang sekarang lagi boomingnya lah gitu, yang Matic ngabers gitu. Kenapa dia milih Vespa? Lu bisa jelasin nggak? Oke, wow, santai. Dia agak tegang ini, jadi sorry nih, dia agak tegang. Kenapa? Ya, salah satunya gimana ya? Enggak gitu ya? Nggak apa-apa, udah enjoy aja. Salah satunya kenapa? Kenapa lu lebih pilih Vespa dibanding motor-motor yang lagi booming di zaman sekarang gitu? Ya, dilihatnya lebih menarik lah dibanding yang motor-motor pada umumnya. Oh, lebih menarik. Terus kalau lu tuh ini kayak nerima ini Vespa tipe apa sih? Sprint tahunnya tahun 73. Oh, Sprint 73. Oke. Kita belum ada tuh tahun 73. Kenapa dia pilih ini tadi? Karena katanya lebih menarik emang. Iya sih emang. Cuman pernah gak sih lu kayak misalkan kan kalau cewek-cewek yang mungkin yang kurang suka sama Vespa, lu pernah boncengin cewek gitu? Pernah bawa cewek gak pakai motor ini gitu? Pernah sih. Pernah. Tapi kayak tanggapan dia tuh kayak biasanya beberapa cewek emang ada yang kadang suka malu sama Vespa kayak gini gitu. Padahal nih Vespa bagus banget gitu. Tapi lu pernah gak sih kayak boncengin cewek tuh naik Vespa ini terus kayak dia agak risih gitu? Ya, untuk sementara ini belum ada. Belum ada. Ini kan Vespa Sprint berapa? 73 ya tadi ya? Sprint tahun 73. Lu beli dalam keadaan udah bagus gini apa ini hasil restorasi lu gitu? Yang pertama gue pegang sih belum kayak gini ya. Oh, masih buluk lah gitu ya? Bisa dibilang begitu sih. Masih buluk. Ini inisiatif dari gue sendiri aja yang ngerubah dari ngurus surat-surat tadinya plat jauh. Oh, emang tadi ini lu dapet dari mana nih Vespa? Tadinya dari Semarang. Oh, platnya Semarang. Plat Semarang. Terus inisiatif biar jadi punya diri gue sendiri. Oh, berarti atas nama gue. Atas nama lu. Platnya udah plat sini tapi ya? Udah plat sini. Oh, udah plat sini ya, udah plat sini. Itu berarti lu ngurus ke Semarang berarti kan ya? Kalau kayak gitu ya? Ya, belum berani dari nol sih sebenarnya mah. Dari nol. Sono juga naik motor ya kan.
Kesana naik motor. Iya, ya hitung-hitung jalan-jalan sih sebenarnya. Naik ini tapi bukan. Ya enggak. Kalau buat naik motor matic sih. Oh, naik motor metik. Oh, berarti ini dia dapat dari orang Semarang, terus nama beli emang udah surat lengkap kan maksudnya? Ya, alhamdulillah lengkap, suratnya lengkap. Nah, dapat Pajak juga hidup sebelumnya. pajak juga hidup, surat-surat lengkap dapat dari orang Semarang. Jadi dia ke Semarang itu buat ngurus-ngurus balik nama ya jatuhnya Ya, ya. balik nama mutasi balik. Iya, mutasi balik nama. Jadi kayak yang tadinya namanya masih nama pemiliknya padahal udah punya dia, dibalik nama aja di milik dia seutuhnya gitu. Nah, biasanya kan anak-anak Vespa itu kan banyak yang bilang kan kayak salah mesin kanan terus satu Vespa sejuta saudara. Nah, yang pernah lu temuin gitu kayak kan gue pernah tuh kalau kayak di pinggir-pinggir pom lah ya biasanya ngeliat Vespa ekstriman gitu, yang ekstriman yang maaf kata yang kayak orang lain bilang itu Vespa gembelan, tapi kalau bahasa yang tahu mah ekstriman karena dia emang Vespanya bener-bener berantakan, ada botol-botol ini itu, pasti kalian juga pernah lihat lah gitu. Itu kalau misalkan kan gue sering lihat di kalau itu makan minta maaf itu gimana tuh kalau lu lagi naik Vespa tanggapan lu, apa lu cewek bodo amat apa kayak wah ada rezeki segini nggak sih gitu gimana? Enggak apa-apa jujurnya gitu, kayak apa lu pernah ngelewatin doang gitu, apa lu kayak pernah ngasih gitu, nggak apa-apa gitu. Ngomong aja gitu. Skip aja lu pertanyaan jangan yang itu. Pertanyaan jangan yang itu. Kalau ini tuh apa namanya? Paling jauh lu tuh paling jauh kemana nih bawa Vespa ini nih? Paling jauh. Ya buat sementara ini baru nyampe Bogor sih, nyampe puncak. Oh, puncak. Selama kan kalau yang gue tahu itu kan kalau Vespa klasik ini kan penyakitnya banyak, ibaratnya gampang mati lah ya. Ini gimana nih pas lu bawa ke Bogor gitu? Ya alhamdulillah no problem lah. No problem. Oh, aman berarti ya. Aman ya, aman. Tapi lu kayak ada cerita yang berkesan sedikit gak sih? Kenapa lu bisa ngambil Vespa gitu, pengen sama Vespa? Setahu gue lu dulu punya motor matic yang lagi booming tuh, terus lu jual ganti ini, kenapa gitu? Mungkin kalau orang-orang tua yang nggak tahu motor gitu, kayak cuma sekedar apain sih orang udah bener megang motor sehat kenapa diganti yang kayak gini? Kenapa itu? Ada gak lu cerita ya? Ya salah satunya dengan punya ini harga juga nggak turun. Iya. Mau kita dalam arti jual tuh selalu dibilang untungnya lebih. Oh iya. Oh berarti harganya kalau Vespa itu nggak bakal turun ya, makin naik tahun dia makin naik harga juga. Ya itu sih insya Allah. Lu megang Vespa udah berapa lama ini? Megang Vespa ini udah berapa lama? Ya bulan ada lebih ya? Berapa lama sih? Ya baru 6 bulanan lah. Oh 6 bulanan. Udah kalau cerita anak muda gitu kayak ini kan karena kita sama-sama anak muda, udah berapa cewek yang lu bawa gitu buat bonceng cewek naik Vespa ini gitu, udah berapa cewek gitu? Baru dulu. Baru berapa kali gitu makin lu megang Vespa makin fuckboy apa malah jarang? Malah jarang gitu. Ya buat sementara ini baru 1 orang. Oh baru 1 orang, oke. Nggak fuckboy berarti, bukan motor fuckboy berarti. Oh ya berarti Vespa udah sedikit tahu lah ya, mesinnya udah paham lah ya berarti ya, sedikit paham gitu. Nah gue mau nanya masih nih. kurang ngerti. Oh masih kurang ngerti. Oke masih kurang ngerti. Tapi kalau kan kalau Vespa itu setiap habis isi bensin kasih oli samping itu fungsinya apa? Yang lu tahu tuh fungsinya, yang lu tahu? Takut salah jauh gak anjing. Enggak apa-apa gitu, misalkan dia salah disclaimer aja nih, misalkan dia salah mungkin bisa dibantu dengan
komentar tuh di bawah tuh, di kolom komentar, iya bang ini kayak gini-gini, nggak apa-apa ngaco, biar saling sharing aja. Yang lu tahu emang apa? Soalnya kan gue bener-bener emang nggak tahu tuh Vespa. Setiap habis isi bensin pasti dikasih oli samping itu biar apa? Biar apa namanya? Kalau manusia peredaran, kalau di mesin mungkin biar kinerjanya lebih bagus atau gimana gitu. Ya salah satu fungsinya sebenarnya buat pelumas pembakaran. Pelumas pembakaran. Ketawa lagi. dia ketawa ini bukan karena efek narkoba atau obat-obatan, enggak ya, ini emang bocah nggak jelas gitu kan. Oke, jadi selama lu megang Vespa ini tuh kan biasanya sering trouble nih. Nah ini lu pernah ngalamin mogok? Pernah tuh sekali. Pernah. Coba. Yang gue rasain lagi di jalan, tiba-tiba motor berebut ya kan, yang entah dari setelannya atau dari bukan bensin gitu. Bukan, kalau bensin mah masih ada. Yang gue tahu sih dari setelannya tuh, yang kalau dibilang setelannya kendor lah. Terus itu pas lu itu lu mogok waktu mau apa, jalan-jalan apa kerja? Pulang kerja sih. Oh pulang kerja. Pas pulang kerja. Nah itu kan iya pasti sekitar jam 10 malaman. Oh jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah itu lu pas mogok itu emang langsung dari bapak-bapaknya itu yang bantuin apa lu minta tolong gitu? Ya enggak, awalnya coba usahain benerin sendiri. Nah nggak bisa. Nggak bisa. Kira ada orang yang bantuin. Kebetulan bawa Vespa juga. Iya gitu. bawa apa tuh? Bawa apa sama istrinya? Oh sama istri ya. Bisa akhirnya Mas dibantu dia? Alhamdulillah enggak. Serius. Akhirnya dijemput sama teman. Oh iya bang. Ya sama Kiki sama gue. Oh iya. Gue ingat. Iya. Jadi waktu itu dia mogok, dibantuin itu. Betulnya gue juga yang datang. Sama temen gue yang kebetulan punya Vespa juga. Oke. Nah ini kan gue kalau ngeliat warnanya nih bener-bener apa ya, kinclong, terus warna klasik banget nih, warna-warna jadul lah gitu. Kenapa lu milih warna ini, nggak kayak yang warna nyentrik kayak pink, ungu atau biru gitu atau gimana? Kenapa lu milih warna ini? Malah sebelumnya itu warnanya lebih cerah. Oh lebih cerah. Nah dari situ nggak terlalu menarik lah dilihatnya. Makanya diubah jadi warna yang agak kalem biar kelihatan lebih enak dipandang aja. Iya benar. Ini kalau gua mau nanya, lu habis berapa nih kayak restorasi ini nih dari cat gitu, kayak cat berapa tuh habis? Video ini. Cat berapa habis cat? Cat ya sekitaran habis berapa ya? 4 jutaan lah. Cat doang? Itu cat doang? Iya. Apa udah maksudnya plus? Ya plus sama yang kerjain. Iya tahu. 4 juta. Terus ini kayak apa namanya nih? Yang kayak gini, list ya? List ini lu baru nih? Baru ya kayaknya ya? Baru. Tulis kayak gitu berapa tuh? Injekan kaki itu, karpetnya. Buat itu doang habis berapa? Ya total serapiin ya totalnya berapa? Sampai 6 jutaan lah. 6 jutaan? Oh 6 jutaan. Oh ada kacau guys. Oh 6 jutaan ya? 6 jutaan. Nah dari maksud gue kayak set nih gila 6 juta di motor second yang bagus juga dapat nih. Gue mau nanya, keseharian lo apa sih? Keseharian lo apa sih? Kayak kerja di mana, kan tadi lu bilang lu kerja gitu. Lu kerja di mana gitu? Ada di salah satu perusahaan gitu. Iya, salah satu di store lah. Store toko-toko ban. Oh, toko-toko ban. Oke. Ban-ban Matic ya. Oh, ban-ban Matic. Oh, Vespa enggak ada ya? Ban-ban Matic. Gigi ya pokoknya ring-ring 17. Iya. Sama 14. Ya berarti kayak Vespa tuh Vespa Matic juga nggak ada ya? Ya Vespa belum ada. Oh, belum ada. Ini kan dari bannya aja
asli nih, Michelin asli ya. Asli. Michelin asli. Tapi lo ada tujuan gak sih? Maksudnya ada kayak pikiran gak sih pengen touring jauh gitu? Entah sendiri, solo gitu, apa berdua sama temen lo? Satu motor doang, naik Vespa ini gitu? Apa gerombolan lah gitu, touring gitu? Ada gak pengen kayak kemana? Pengen gitu? Ntar sih kalau ada waktu, rencananya pengen main lah ke Jogja. Ke Jogja. Lu asli mana emang? Asli mana? Ya kalau gue sih lahir di Bekasi. Oh lahir di Bekasi ya. Dia teman kecil gue. Ya, jadi mungkin sedikit banyaknya lah yang di sharing sama dia, dan emang dia juga tadi kan sempat ngomong belum paham banget sama Vespa, mungkin kan setahu gue motor maksudnya kayak lu kan dulu sempat main-main motor yang zaman-zamannya Thailand look style lah, Thai look. Nah terus sekarang ke Vespa itu lebih sulit di mana sih, maksudnya kalau buat di mesin kayak apa di rangka gitu lebih sulit di motor-motor Thailandan, Jepangan atau kayak Vespa gini? Ya kalau yang belum ngerti mah pasti Vespa kalau lu buat lebih sulit. Cuma kalau orangnya udah paham, sebenarnya kalau kata orang-orang yang lebih paham malah lebih gampangan Vespa. Oke. Iya sih, dia mesin di kanan. Oh ya, karena dalam sistem mesinnya pun nggak harus turun kalau misalkan ada problem di mesin. Tetap bisa nempel di rangka. Iya. Atau bodi. Nah itu kalau kapasitas Vespa ini tuh bensinnya berapa liter sih? Wah gede juga kayaknya anjir. Emang? Iya. Berapa? Bisa nyampe 5-an lah. 5-6. Oh iya. Jadi aduh kacau aja ganggu guys. Jadi dari yang dia sharing tadi mungkin tampak luarnya lah dia bisa ngasih tahu kalau kayak ke inti dalam-dalamnya Vespa itu dia takut salah, tadi katanya takut salah. Makanya kalau misalkan dari pembahasan malam ini gitu ada yang salah, ada yang kurang benar, di ini aja di kolom komentar, di komen bang ini saling sharing aja kayak gitu. Berarti niatan lu tadi buat kayak touring pertama pengennya ke Jogja lah ya, ke Jogja. Ya udah ada niatan, tinggal tunggu cari waktunya aja. Cari waktu ya, dana udah siap lah ya, dana. Nah itu dana dan waktu. Dana dan waktu iya, ada pinjam. Oke iya. Mungkin dari teman-teman juga kalau misalkan ada yang pengen kayak tanya-tanya seputar Vespa bisa langsung ke dia gitu kalau yang lokasinya dekat gitu. Kalau yang lokasinya dekat gitu, kalau yang jauh bolehlah tanya di kolom komentar atau jangan DM di Instagram info Jatibulak, boleh tuh di follow juga gitu. Karena kita kayak saling belajar satu sama lain aja gitu. Terus niatnya kan tadi dia katanya mau ke Jogja, nggak tahu sama gua kayaknya. Gitu kayaknya mungkin kalau misalkan coba ke Jogja itu gua kan ngeliat kayaknya ini Jogper ya, yang Jogper misah ya. Iya. Waktu ke Bogor ngerasain gimana sih yang jok motor metik itu aja kayaknya pegel kan, kerasa. Kalau kayak gini gimana lu waktu ke Bogor? Malah lebih enak sih. Emang ya kan? Malah lebih enak ya. Cuma kalau buat pegel ya emang pegel. Oh ya, ada yang lupa gue tanya. Itu lu waktu ke Bogor itu ngabisin berapa kali isi bensin? Apa berapa liter bensin habis gitu? Pulang pergi gitu. 50-an lah. 50.000 itu udah pulang. Cuma enggak pure langsung ke puncak, ya mampir dulu ke Depok. Iya. Main ke tempat kawan di Depok. Iya. Pokoknya itu pulang pergi gocap doang. Iya. Gocap doang. 25 nyampe 60-an. Oke.
Ya itu tadilah pokoknya yang kita bahas hari ini. Vespa sebenarnya masih banyak yang pengen gue tanya, cuman karena dia punya kesibukan, terus takutnya yang gue tanya dia aja belum bisa apa gimana. Nah jadi yang inti-intinya dari Vespa aja dulu. Nah pokoknya saling sharing aja lah, tadi boleh di komentar Instagram atau di komentar di YouTube Info Jati Bulak. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau perilaku kita di video kali ini, ya dimaafin aja gitu kan, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Oh iya, punya IG nggak? Iya. Apa tuh dipromosi ini? Iya, Virgiawan Awang. Virgi, gimana tuh penulisannya? Pakai V. Virgiawan Awang _Awang. Awang, oke. Nama lengkap lu siapa sih? Nama lengkap lu Virgiawan. Virgiawan apa? Ya, Virgiawan lu. Virgiawan dong. Oke, gue Listanto gitu, kayak Bung Iman Fals. Oke lah, kayaknya cukup segitu dulu. Nah, sorry juga kalau di frame video ini gue ngerokok, dia ngerokok, karena ya asam mulut bacun gitu ya kan. Balik lagi tadi, kalau kalau banyak salah kata-kata atau perilaku di dalam video ini, mohon maaf aja gitu ya kan. Buat kalian yang pengen sharing-sharing atau cerita-cerita pengalaman ataupun kisah hidup kalian lah gitu yang pengen diangkat di Info Jati Bulak, boleh gitu di DM di Instagram @infojatibulak, atau juga bisa langsung komen aja di YouTube Info Jati Bulak ini. Ya pokoknya kayak gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, lupa, pokoknya nggak bosan-bosan ngingetin buat kalian, jangan lupa buat terus like, comment, share, and subscribe channel YouTube Info Jati Bulak ini, karena menuju 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang pertama, semoga dipercepat lah gitu. Gimana caranya? Yaitu tadi, jangan bosan-bosan buat like, comment, share, dan subscribe. Bagiinlah ke teman-temannya, aktifin lonceng notifikasi dari channel YouTube ini biar setiap channel ini upload video terbaru kalian nggak ketinggalan. Gitu aja sih. Ya pokoknya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro.